Yo, sama gue lagi, Faiz. Oke, di video kali ini gue dapet tugas UAS dari dosen gue, dan di sini gue akan menjelaskan tentang apa itu pertumbuhan ekonomi, apa itu inflasi, terus produk domestik bruto, produk nasional bruto, dan apa itu kebijakan moneter. Oke, pertama gue akan menjelaskan tentang apa itu pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik selama periode tertentu. Nah, teman-teman, di sini maksud dari berkesinambungan adalah secara terus-menerus. Bisa kita ambil contoh yaitu kondisi Indonesia untuk sekarang ini. Setelah beberapa bulan kemarin kita mengalami pandemi dari coronavirus yang menyebabkan seluruh tatanan kehidupan di Indonesia itu mengalami perubahan seperti pendidikannya, terus perekonomiannya dan sebagainya, yang mengakibatkan kita di rumah aja dengan tujuan untuk menghentikan dari penyebaran virus tersebut. Setelah melewati itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal yang sebelumnya tatanan kehidupan di Indonesia mengalami perubahan. Nah, sekarang sudah mulai normal kembali. Seperti dari perekonomiannya, yang sebelumnya ekonomi kita itu anjlok, sekarang sudah mulai pulih kembali. Jadi, kasus seperti inilah yang dinamakan pertumbuhan ekonomi. Kita membangun ekonomi Indonesia mulai dari awal lagi. Oke, selanjutnya gue akan membahas tentang inflasi. Jadi inflasi itu adalah proses peningkatan harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh banyak faktor seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi sehingga menyebabkan ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi sendiri terdapat 4 macam, yaitu ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Nah, dari masing-masing inflasi ini memiliki kenaikan harga yang berbeda-beda. Seperti inflasi ringan, yaitu di bawah 10% per tahunnya, inflasi sedang di antara 10-30% per tahunnya, inflasi berat di antara 30-100% per tahunnya, dan hiperinflasi di angka 100% per tahunnya. Contohnya kopi, mungkin di 5 tahun ke belakang, kopi hanya dianggap sebelah mata, karena hanya dijadikan sebagai teman mengobrol. Tetapi di era sekarang ini tidak hanya sebatas itu. Kopi digunakan untuk segala aktivitas, dan tidak hanya orang tua saja yang menyukai kopi, melainkan semua kalangan. Nah, untuk era sekarang ini mungkin segelasnya itu kopi bisa mencapai 30.000. Tetapi saya yakin untuk tahun-tahun berikutnya, harga ini akan terus meningkat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Apa sih bedanya? Jadi, kalau produk domestik bruto adalah produksi yang dilakukan di suatu negara, berarti baik oleh warga negaranya ataupun warga negara asing yang melakukan perekonomian di sana. Sedangkan produk nasional bruto adalah produksi yang dilakukan oleh warga negaranya. Berarti baik itu warga negaranya yang saat itu berada di dalam negaranya ataupun di luar negara. Kita ambil contoh di Indonesia yaitu pembangunan McDonald's di Jakarta. Ini termasuk PDB, yaitu produk domestik bruto. Sedangkan para pegawai TKI yang menerima gaji itu termasuk dari PNB, yaitu produk nasional bruto. Terakhir saya akan menjelaskan tentang apa itu kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kita ambil contoh kebijakan moneter oleh BI, Bank Indonesia dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 kemarin. Ini dia contohnya. Oke, sekian video gue kali ini. Thank you and see you.